Sekarang Ibu akan mencek kehadiran anak Ibu semuanya. Kalau hadir, tunjuk tangan. Adrian Arjuna. Hadir, Bu. Arga Maizendra. Hadir, Bu. Diva Oktaviani. Hadir, Bu. Rashika Filza Husna. Hadir, Bu. Ya, bagus sekali. Hari ini anak Ibu absennya sangat bagus sekali. Anak-anak Ibu hadir semuanya. Jadi aku harapkan untuk kehadiran seterusnya seperti ini selalu berlanjut. Baiklah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang coba kita bernyanyi. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, apa anak-anak Ibu masih ingat materi pelajaran kemarin? Saya, Bu. Ya, coba. Nera. Bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Ya, Adira. Bentuk Sakira. Bentuk norma ada 4. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum. Ya, bagus sekali. Jadi anak Ibu masih ingat pelajaran kemarin. Jadi mari kita berikan tepuk santian. Nah, 1, 2, 3. Ampun semua. Ampun kira. 2. Ampun santian. Ya, anak Ibu santian. Baiklah, kita masuk pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban peserta didik dan anggota keluarga. Jadi tujuan kita mempelajari pelajaran kita hari ini yaitunya anak-anak Ibu setelah melihat video yang Ibu tayangkan nanti mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga dengan benar. Yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi nantinya anak-anak Ibu dapat menampilkan hasil diskusinya terkait hak dan kewajibannya sebagai peserta didik dan anggota keluarga secara tertulis dan lisan dengan benar.
duduk berkelompok. Nah. Jadi masing-masing anak itu berkelompok duduk 5 orang. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok empat. Baiklah, silakan keluarkan bukunya, buka halamannya tentang hak dan kewajiban. Sekarang anak-anak ibu coba perhatikan video tentang hak dan kewajiban. Mempunyai sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, oleh diri kita kalau kita sudah melakukan kewajiban kita. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak tadi. Nah, adik-adik, kewajiban kalian misalnya seperti Coba perhatikan video pelajarannya. Nah, hak kalian apa? Misalnya mendapatkan nilai. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Adik-adik, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, apa saja contoh hak anak yang ada di rumah? Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Jadi adik-adik berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian dan berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua kalian. Lalu kalian juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan pakaian, ya. Jadi lalu mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Nah, ini adalah yang kalian peroleh. Jadi mendapatkan pendidikan, ya, harus disekolahkan dan mendapatkan kesehatan. Berikutnya adalah hak untuk didengar pendapatnya. Jadi kalian juga boleh berpendapat di keluarga kalian dan orang lain atau keluarga kalian juga berhak mendengarkan pendapat kalian. Nah, itu tadi hak kalian di rumah. Lalu hak kalian di sekolah apa saja? Yuk kita lihat di sini. Apa saja sih hak di sekolah kita? Ya. Contoh hak anak atau hak kita, ya, kalau anak-anak ya berada di sekolah. Yang pertama, kalian itu berhak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Contoh berikutnya adalah hak mendapatkan suasana belajar yang tenang dan aman, adik-adik. Contoh berikutnya, kalian berhak mendapatkan nilai. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas, itu berarti kewajiban kalian. Kalian juga berhak mendapatkan nilai dari guru kalian. Lalu berikutnya ada hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik ketika berada di sekolah. Nah, itu tadi adalah hak anak-anak di rumah maupun di sekolah. Apakah sudah tahu anak-anak itu tentang hak dan kewajibannya di rumah dan di sekolah? Sudah. Sekarang coba perhatikan video kita yang kedua. Kali ini kita akan belajar tentang kewajiban. Mari kita ingat kembali. Hak adalah sesuatu yang harus diterima atau diperoleh oleh seseorang setelah melakukan kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak kita. Nah, hak dan kewajiban itu bisa di rumah, bisa juga di sekolah, bisa juga ada di masyarakat. Sekarang kita akan lebih lanjut belajar tentang kewajiban. Apa saja sih kewajiban seorang anak di rumah? Nah, adik-adik, tata tertib itu juga termasuk dalam peraturan. Nah, peraturan itu dibuat agar ditaati. Taat pada peraturan itu termasuk dalam suatu kewajiban. Berarti kalau kalian taat peraturan di rumah kalian, berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Nah, contoh kewajiban anak di rumah adalah 1. Belajar dan membantu orang tua. Itu yang harus kalian lakukan di rumah, adik-adik. 2. Menghormati orang tua kalian. Ini kewajiban kalian sebagai anak. Lalu menyayangi adik dan kakak. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban itu, kalian akan
mendapatkan hak dari orang tua kalian. Misalnya kalian akan disayang, diberi perlindungan. Kalian akan mendapatkan hal itu setelah kalian melaksanakan kewajiban. Lalu apa saja kewajiban kalian di sekolah? Adik-adik, ketika kalian sudah melakukan atau menaati peraturan di sekolah kalian, itu berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Contoh lain dari kewajiban anak di sekolah adalah 1. Kalian memakai seragam yang ditentukan, ya. Datang tidak terlambat. Memperhatikan guru ketika guru menjelaskan. Menjaga kebersihan sekolah itu adalah kewajiban kalian juga. Membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu juga termasuk dalam kewajiban anak-anak di sekolah. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai siswa, sebagai peserta didik, kalian akan mendapatkan hak kalian. Contohnya, ketika kalian sudah mengerjakan tugas dari guru, maka kalian bisa mendapatkan hak kalian, yaitu tugas itu dinilai oleh guru. Nah, itu penjelasan Kak Citra mengenai kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Baiklah, itulah video pertama dan kedua tentang hak dan kewajiban kita sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Sekarang Ibu mau bertanya, kelompok 1, apa saja hak anak Ibu? Hak yang anak-anak Ibu ketahui melalui video tadi. Ya. Hak yang diketahui melalui video tadi yaitu 1. Mendapatkan hak kasih sayang. Ya, siapa lagi? Saya Bu. Kedua, hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ampun tua, ampun tiga, dua ampun, Sandia. Jadi kelompok 1 sudah Santia menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian kelompok 2, melalui tayangan video tadi, apa saja kewajiban yang anak Ibu ketahui? Saya Bu, menyayangi adik dan kakak. Iya, bagus. Saya Bu, membantu adik saat belajar. Ya. Tepuk cantik juga untuk kelompok 2. Ampun tua, ampun tiga, dua ampun, Sandia. Apakah anak Ibu masih semangat? Apakah masih fokus? Masih. Nah, sekarang coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Sekarang kepada kelompok 3. Apa saja manfaat kita melaksanakan hak dan kewajiban? Saya Bu, Ya. pekerjaan terselesaikan tepat waktu. Apa lagi? Saya Bu, menciptakan Kehidupan yang sejahtera. Ya, bagus. Jadi itulah manfaat dari kita melakukan hak dan kewajiban. Kasih tepuk santing juga. Ampun tua, ampun tiga, dua ampun, Sandia. 3, Santia menjawab tentang manfaat kita menjalankan hak dan kewajiban. Kemudian pada kelompok 4, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban itu tidak terlaksana? Satu, menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Ya, menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Apa lagi? Tidak Bu. Dua, menimbulkan pertikaian dan konflik kekerasan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga hidup tak lagi harmonis, tentram dan nyaman. Ya, dapat menimbulkan konflik. Jadi, jika hak dan kewajiban kita tidak terlaksana, kita akan mendapatkan konflik
Nah, apakah anak ibu sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang ibu akan memberikan lembaran LKPD tentang hak dan kewajiban. Jadi anak-anak ibu buatlah nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Jawablah pertanyaan yang telah disediakan oleh kelompok pada LKPD-nya. Buat nama kelompoknya ya. Nah, silakan sekarang anak-anak ibu kerjakan lembarannya. Sekarang coba buat. Harus bekerja sama dengan kelompoknya. Jadi kelompok pada siap semuanya? Baiklah, karena semuanya sudah selesai, silakan perwakilan dari anggota kelompok untuk tampil untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 telah terdapat nama anggota 1 Rasyika Firdausna, 2 Diva Oktaveni, 3 Khairul Husna Syafira, 4 Hanifah, 5 Media Indah Putri. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Hak 1. Hak mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Berpendapat dan bertanya. 3. Hak mendapatkan perlakuan yang adil. 4. Hak mendapatkan perlindungan. 5. Hak menggunakan fasilitas sekolah. Kewajiban 1. Mengikuti proses belajar mengajar. 2. Menghormati guru dan teman. 3. Menjaga nama baik sekolah. 4. Menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. 5. Menaati peraturan sekolah. Hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. 1. Mendapatkan kasih sayang. 2. Hak untuk dihargai. 3. Berpendapat. 4. Hak untuk bermain. 5. Hak untuk berkembang. Kewajiban 1. Menghormati anggota keluarga. 2. Menyayangi keluarga. 3. Membantu keluarga. 4. Menjaga nama baik keluarga. 5. Mematuhi aturan keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita kasih santian kepada kelompok 1. Nah, sekarang kepada kelompok 4. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Suaranya tolong dikeraskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, kelas 4, nama anggota Hamdiza Zami Arga Ilham Raket. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai peserta didik. 1. Mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Berpendapat dan bertanya. 3. Mendapatkan perlakuan yang adil. 4. Mendapatkan perlindungan. 5. Menggunakan fasilitas sekolah. Kewajiban 1. Mengikuti proses belajar mengajar. 2.
menghormati guru dan teman. 3. Menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. 4. Menjaga nama baik sekolah. 5. Menaati peraturan dalam kegiatan sekolah. Hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. 1. Mendapatkan kasih sayang. 2. Dihargai. 3. Mendapatkan perlindungan. 4. Berpendapat. 5. Untuk bermain. Kewajiban. 1. Menghormati anggota keluarga. 2. Menyayangi keluarga. 3. Mengikuti keluarga. 4. Menjaga nama baik keluarga. 5. Mematuhi aturan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 4 juga kompak dalam menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Maka kita juga memberikan tepuk tangan kepada kelompok 4. Jadi setelah Ibu perhatikan, anak-anak Ibu sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana kewajiban. Kewajibannya di rumah anak Ibu sudah tahu dan di sekolah juga tahu. Nah, jadi masing-masing kita mempunyai hak dan kewajiban. Apa haknya tadi? Adalah Sesuatu yang harus diterima. sesuatu yang harus diterima atau kita dapatkan. Misalnya di sekolah, Mendapatkan pendidikan yang layak. kita harus mendapatkan pendidikan yang layak, itulah hak kita. Kewajiban kita ialah Mengikuti proses belajar mengajar. kewajibannya kita yaitunya menghormati proses belajar mengajar dengan baik serta mentaati aturan dan menghargai guru. Baiklah, berarti anak Ibu sudah paham tentang kerja kelompoknya. Sekarang anak Ibu silakan duduk kembali seperti biasa. Ibu akan mengecek pengetahuan masing-masing anak Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan KPD kepada masing-masing anak Ibu. Nah, tentang hak dan kewajiban tadi itu. Jadi, kelompokkanlah yang termasuk dalam kewajiban dan hak terhadap lingkungan pada tabel ini. Mana yang kewajiban kita dan mana hak kita. Sebelum memulai kegiatannya, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, sekarang coba kerjakan. Sesuaikan, ya, buat namanya dulu, kelasnya. Apakah semuanya sudah siap? Siapa yang siap dikumpulkan? Jadi semuanya sudah siap. Ibu perhatikan, setelah Ibu cek tadi satu persatu ke mejanya masing-masing, anak-anak Ibu sudah bisa membedakan mana yang hak dan kewajiban. Apakah anak Ibu sudah paham tentang hak dan kewajiban? Sudah. Jadi apa contoh haknya? Apa tadi contoh haknya? Memperoleh air bersih. Iya, bagus memperoleh air bersih.
memperoleh air bersih, yaitu adalah termasuk hak kita. Kewajibannya apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Ya bagus. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak